Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus. Jumpa lagi bersama saya di channel Kalafos Sukacita. Kita hendak mendengarkan bagian firman Tuhan yang meneguhkan kita, tapi juga memberikan kepastian tentang hidup dalam hubungan dengan sesama, dengan alam ciptaan Tuhan, dan dengan Tuhan sendiri. Bagian firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan bersama secara sederhana terdapat dalam kitab Imamat pasal yang ke-25 ayat yang ke-27. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, firman yang hidup, terangi hati kami dengan roh-Mu dan hikmat-Mu, dan ajarlah hati kami untuk menemukan diri kami di dalam firman-Mu, sehingga kami menemukan bahwa sebenarnya firman Tuhan itu ada dalam kami, dan kami dalam firman Tuhan. Dengan demikian kami belajar untuk segala hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi firman Tuhan, Imamat pasal yang ke-25 ayat yang ke-27 berkata, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang telah kita baca bersama tadi sebenarnya bicara tentang tahun Sabat dan tahun Yobel, yang di ayat pertama hingga ayat yang ke-22 pasal yang ke-25 dari kitab Imamat itu. Dan kita lanjutkan untuk penebusan tanah itu di ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-28. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus di mana saya berada, kalau kita bicara tentang tanah, ini kita bicara tentang harga diri. Kita bicara tentang tanah itu artinya kita juga bicara tentang identitas. Kita bicara tentang tanah itu juga artinya kita bicara tentang martabat hidup. Kalau kita bicara tentang tanah itu artinya kita bicara tentang sumber kehidupan yang hakiki. Karena tanah itu hidup, maka kita juga hidup dalamnya. Bapak Ibu, kita bisa membayangkan tanah itu bisa hidup untuk dirinya sendiri tanpa manusia. Tetapi manusia tidak bisa hidup tanpa tanah. Pernyataan ini luar biasa kalau kita membayangkan. Karena apa artinya manusia tanpa tanah atau kehidupan alam ini di sekitarnya? Tidak ada. Tetapi kita bisa melihat justru manusia betapa serakahnya buat tanah, serta merta tanah itu menjadi miliknya sendiri dan gersang. Terjadi itu. Nah ini bagian yang sebenarnya kalau kita mau bicarakan lebih dalam hubungan dengan mandat yang Allah berikan kepada manusia untuk menjaga, memelihara, melestarikan sehingga tanah tetap awet di dalam dirinya sendiri. Tapi dalam kaitan dengan tahun Sabat dan tahun pembebasan, sebenarnya di ayat yang ke-27 ini bicara tentang pembebasan tanah yang merujuk kepada tahun Sabat dan tahun pembebasan itu, bahwa tanah itu tidak dapat dijual secara mutlak. Jangan dijual secara mutlak, karena hak hidupnya itu terjamin. Dengan kata lain bahwa sebenarnya orang Israel tidak punya tanah sebenarnya. Mereka dikasih kewenangan, diberikan mandat untuk menjaga, melihara tanah yang telah Tuhan beri, karena mereka juga adalah orang asing di bumi. Pemilik mutlak itu adalah hak Allah sendiri. Hak kepemilikan itu Allah, sementara hak pakai itu adalah mereka, termasuk kita hari ini. Jadi segala sesuatu yang ada pada hidup ini adalah hak pakai, bukan hak milik. Karena kepemilikan itu ada pada sumber kehidupan sendiri, yaitu Allah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita baca pada bagian ini, kita mendapatkan konsep tentang prinsip tanah adalah milik Tuhan, dan konsep pembebasan tanah dalam konteks tahun pembebasan. Artinya bahwa sebenarnya tanah itu mengandung kehidupan, dan karena itu hidup, maka orang berebut untuk mempertahankan tanah. Ketidakadilan di mana-mana hanya untuk sejengkal tanah. Merebut tanah itu, orang bisa baku bunuh, orang bisa berperang. Terjadi sekarang di mana-mana. Tapi apakah mutlak bahwa sebenarnya semua
karena rebutan itu milik kita. Kita bisa saja mencaplok, mengambil hak, mencuri. Ini sebenarnya tidak adil, karena tahun Sabat dan tahun Yobel itu mengatur tentang hak hidup tanah, juga mengatur tentang hak hidup manusia dalam mengusahakan, mengelola, menjaga, memelihara tanah dan hidup manusia itu sendiri, supaya ketika waktu tertentu manusia hendak mengelola tanah itu, betapa berlimpahnya kehidupan yang dihasilkan oleh tanah itu, ada hasil yang berlimpah. Pada bagian ini kita menemukan juga, Bapak Ibu Saudara, bahwa tanah yang dijual itu harus dikembalikan, karena harus memberikan keawetan, kesuburan kepada tanah itu, untuk juga ia dapat menikmati dirinya sendiri, mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang berkelanjutan bagi manusia. Kita bisa membayangkan betapa ketetapan Tuhan mengatur sedemikian rupa supaya manusia tidak serakah, manusia tidak semena-mena mengambil semua yang ada itu menjadi miliknya sendiri, ego. Tetapi ada keadilan, ada kesejahteraan yang merata. Dengan demikian pada bagian ini bicara tentang tanah yang telah dijual itu harus ditebus kembali. Kalau memang tidak bisa, keluarga terdekat melakukan penebusan itu. Kalau toh tidak bisa juga, maka tunggu sampai pada tahun Sabat, tahun Yobel, tahun pembebasan, baru dibebaskan sekalian. Tetapi tidak bisa juga, saudara, maka ada perhitungan penebusan tentang tanah pada tahun Yobel itu, selebihnya ke depan. Artinya apa? Yang penting sekali, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, betapa berharganya tanah itu mengandung segala hal berkaitan tentang sumber kehidupan. Karena itu pernyataan tadi disebutkan, tanah bisa hidup untuk dirinya sendiri tanpa manusia, tetapi manusia tidak bisa hidup tanpa tanah. Ini terjadi sehingga mandat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, penciptaan manusia, Allah menjadikan manusia menurut gambar rupanya, dan seterusnya 27 ayat dan ayat yang ke-28 bicara tentang bagaimana mengelola, menjaga, melihara alam itu secara utuh. Tetapi juga dalam kaitan dengan pengakuan iman ke kaitan Papua, di alinea ke-8 bicara tentang bagaimana menjaga, mengusahakan alam ciptaan Tuhan bagi kesejahteraan, keadilan umat manusia itu, bahwa sesungguhnya tanah milik Tuhan ini adalah kepercayaan Tuhan kepada kita untuk menjaga, dengan tidak serta-merta melakukan hal-hal yang berlebihan, merusak alam itu sendiri. Di dalamnya tanah sebagai sumber kehidupan. Dari bagian ini kita belajar tentang rasa cukup. Bagaimana ada keseimbangan kehidupan dengan rasa cukup. Rasa cukup ini bicara tentang keadilan, memberi tempat kepada keadilan, menghargai hak hidup orang lain dengan tidak semena-mena melemahkan kepentingan orang lain karena kita. Ada keseimbangan kehidupan sehingga kita tidak menumpuk begitu banyak harta dalam hidup kita. Kalau kita bicara tentang tanah, ini mewakili banyak barang berharga di dalamnya. Tetapi sebagai orang percaya hari ini, kita dipanggil untuk melihat situasi sosial kehidupan kita hari ini. Coba kita melihat di bangsa dan negara kita hari ini bagaimana, tempat di mana kita pijak hari ini bagaimana. Ada banyak pelanggaran, ada banyak yang terjadi di sana, pemutarbalikan tentang hak hidup, banyak sekali yang terjadi hari ini. Tetapi firman ini mau mengajar kita tentang bagaimana menjaga relasi antara alam dan sesama, antara sesama dan Tuhan. Semua ini punya kaitan penting tentang keadilan dan kesejahteraan. Juga dalam hubungan dengan sesama,
kita dapat melihat bahwa sebenarnya kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain di sekitar kita. Karena itu, bagian penting daripada pembacaan ini bicara tentang penebusan hidup manusia yang tidak bisa dia buat sendiri. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah tidak mempertahankan dirinya dalam ketersembunyiannya, tetapi Allah yang imanen itu turun ke dunia dan mengambil rupa seperti manusia, hanya untuk mau mengembalikan harga diri daripada fitrahnya sendiri. Gambar dan rupanya itu dikembalikan, supaya manusia yang telah hilang itu ditebus kembali. Bayangkan, berarti bahwa manusia tidak hilang, tetapi penebusan itu terjadi dari pihak Allah. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa kita ini berkuasa atas diri kita sendiri, kuat karena ini dan itu kita punya. Tidak. Penebusan terjadi dari pihak Allah kepada kita, sehingga pada bagian yang mengajar kita bahwa semua yang ada hari ini karena anugerah itu. Kita tidak bisa sombong atas diri sendiri. Kemegahan itu tidak bisa atas diri kita. Karena itu kita harus memberikan tempat kepada pemilik, yaitu Tuhan, yang telah melakukan semuanya di dalam kita untuk hormat dan kemuliaan namanya. Dengan demikian belajar untuk tidak melecehkan kemuliaan Tuhan dengan mengambil alih semua kepentingan Tuhan di dalam diri kita. Biarkanlah kita memberi waktu, memberi tempat, memberi ruang kepada Tuhan, supaya kemuliaannya terus dinyatakan. Dengan demikian juga sesama kita dan alam ciptaan Tuhan juga diberkati, karena kita telah membangun relasi atas keutuhan ciptaan itu sendiri. Tuhan memberkati kita dengan firman ini, tetap menjaga kehidupan ini, supaya kehidupan tetap juga menjaga kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu yang selalu Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Firman yang telah kami dengar berkaitan tentang penebusan tanah, tapi juga hak hidup kami yang telah Tuhan tebus. Terima kasih Tuhan atas anugerah besar-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami hari ini. Kami telah kembali ke dalam kemuliaan-Mu. Kami telah mengalami kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapapun kami dalam aktivitas kami, dalam kapasitas kami, dimanapun kami berada, kami tidak ada apa-apanya, karena semua yang ada pada kami hari ini milik-Mu Tuhan. Kami hidup dari anugerah Tuhan. Terima kasih untuk penebusan mutlak yang telah Tuhan beri bagi kami, supaya kami tidak memegahkan diri kami atas hidup kami, dan biarkanlah nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.